Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1841. Pada saat yang hampir bersamaan, rapat internal Kementerian Kesehatan dan Menteri sedang berlangsung. Peserta pertemuan ini adalah beberapa wakil Menteri Kementerian Kesehatan dan Liang Chean, Menteri Penuh. Beberapa hal dalam pertemuan ini dapat dilalui dengan lancar, namun saya tidak menyangka akan terjebak pada hal yang sepele. Saya tidak berpikir hal ini benar. Seorang wakil menteri dengan uban yang sama dan kondisi mental yang baik berkata dengan sungguh-sungguh. Dia adalah wakil menteri Kementerian Kesehatan, yang bermarga Huang Mingqiang, lebih muda dari Liang Chean, dan merupakan orang kedua di Kementerian Kesehatan. Saat itu, dia dan Liang Chean mencalonkan diri sebagai menteri, dan akhirnya kalah 2 suara. Di Kementerian Kesehatan, dialah satu-satunya yang sering menentang isu Liang Chean. Masalah sepele ini tentu saja tentang Kongres Dunia Pengobatan Tradisional. Liang Chean mengusulkan untuk membiarkan Li Dong menjadi kepala delegasi, yang ditentang langsung oleh Menteri Huang. Saya melihat Menteri Huang menyesap teh di cangkir dengan senang, dan kecepatan bicara dapat menyebabkan orang mati dengan tergesa-gesa. Yang lebih menyedihkan adalah bahwa setelah dia menyelesaikan kalimat tadi, tidak ada lagi yang bisa diikuti. Untung, duduk di kamar adalah rubah tua yang sangat pandai menaikkan ki. Dia tidak terburu-buru, dan yang lain tidak terburu-buru. Ada yang memegang cangkir teh dan air minum, ada yang menulis dan menggambar di atas kertas dengan pulpen, dan ada yang linglung. Tampaknya semua orang setengah hati. Namun, begitu masalah kepentingan inti terlibat, mereka akan segera bangun ke titik kefasihan dan berjuang untuk alasan. Pada akhirnya masih terlalu mudah. Menteri Huang akhirnya berbicara lagi. Kongres Pengobatan Tradisional Dunia adalah panggung dunia. Setiap negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menunjukkan citra bangsa yang terbaik. Bahwa Li Dong terlalu muda untuk meyakinkan publik, dan kualifikasinya terlalu rendah. Jika kita memperhatikan perasaan pribadi tanpa mempertimbangkan kontradiksi dalam kenyataan, apa yang akan mereka pikirkan tentang para dokter dan profesor tua yang telah bekerja keras selama beberapa dekade di industri medis negara kita? Mendengar ini, mata Liang Chean sedikit menyipit. Deputi menteri lainnya tetap menundukkan kepala, dan tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Tetapi mereka semua merasa bahwa kata-kata Menteri Huang benar-benar terlalu memalukan. Pertama, dia dengan jelas menunjukkan bahwa Li Dong terlalu muda. Jika Li Dong dikirim, negara tidak akan menunjukkan citra terbaiknya. Kedua, dia menunjukkan bahwa Liang Chean meminta Li Dong untuk menjadi kepala delegasi karena dia menekankan perasaan pribadi, bukan untuk mempromosikan dunia pengobatan Tiongkok, terlepas dari situasi keseluruhan, dan menyakiti perasaan kawan lama. Bab 1842. Lebih jauh, dia secara implisit menyarankan bahwa jika dia bersikeras menjadikan Li Dong sebagai kepala delegasi, orang lain tidak akan menerimanya. Ketika saatnya tiba, jika ada kontradiksi dalam delegasi, jangan salahkan dia karena tidak mengingatkan mereka. Liang Chean sama sekali tidak terkejut dengan keberatan yang diajukan oleh Menteri Huang. Ini dalam harapannya. Lagi pula, di mana ada orang, ada sungai dan danau. Di mana ada sungai dan danau, di situ ada perjuangan, apalagi tempat-tempat yang rumit seperti pejabat. Tidak mungkin melakukan sesuatu dengan tenang, setidaknya Anda harus meyakinkan lawan, atau menjatuhkan musuh. Saya kira tidak demikian. Suara Liang Chean tenang dan otentik. Semakin cemas lawan melompat keluar, semakin dia membuktikan bahwa dia memiliki keunggulan. Pertama-tama, sejauh yang saya tahu, Li Dong dulu tinggal di luar negeri. Dia mahir dalam bahasa Eropa, memiliki keterampilan komunikasi yang kuat, dan memiliki keterampilan medis yang kuat.
Insiden virus nyamuk hitam adalah bukti terbaik. Saya pikir tujuan yang dia capai jauh melebihi harapan kami. Dengan mengatakan itu, dia melirik Menteri Huang dan berkata dengan ringan. Beberapa orang mengatakan bahwa lamaran saya terhadap Li Dong sebagai kepala delegasi adalah faktor emosional pribadi. Lalu, saya ingin bertanya, siapa lagi yang lebih cocok daripada dia? Pengobatan tradisional Tiongkok telah menemui jalan buntu di pasar Eropa dan sudah terancam dikeluarkan. Bukankah Menteri Huang juga mengirim seseorang ke sana? Bagaimana dengan hasilnya? Bukankah kamu kembali dengan tangan kosong? Oh, tidak. Aku mendengar bahwa orang yang kamu kirim telah membawa kembali selusin Hermes dari luar negeri untuk diberikan. Ini bukan tanpa keuntungan. Ketika kata-kata ini jatuh, wajah Menteri Huang langsung muram. Kata-kata Liang Qian seperti membunuh dengan pisau lembut, lebih seperti menamparkan wajahnya dengan keras. Namun, bahkan jika Menteri Huang merasa tertekan, dia tidak memiliki cara untuk membantahnya. Karena apa yang dikatakan Liang Qian itu benar. Pada saat itu, seruan Eropa untuk pengusiran obat Tiongkok sangat tinggi. Huaxia mengirim beberapa orang untuk menanganinya, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat mengatasinya. Dan mereka yang diutus kembali dengan tas besar. Sekarang, konferensi dunia tentang pengobatan tradisional akan segera diadakan. Pada saat itu, seseorang pasti akan mengusulkan untuk melanjutkan penarikan pengobatan Tiongkok. Oleh karena itu, Liang Qian ingin Li Dong menangani masalah ini. Bab 1843. Alasan mengapa Liang Qian tidak memberi muka adalah karena tentu saja perutnya tercekik. Orang-orang ini tidak memegang jabatan, tetapi dipromosikan untuk menghasilkan banyak uang. Sebaliknya yang menjadi pejabat akan dikritik, apa alasannya? Karena itu, dia tidak memberikan wajah apapun kepada Menteri Huang, dan langsung menyerang pihak lain dengan bayonet. Kamu harus mengerti bahwa aku melakukan ini untuk mempromosikan pengobatan Huaxia, dan aku mengirimnya ke sana. Liang Qian berkata dengan sungguh-sungguh. Apa ortodoksi medis Huaxia kami? Saya pasti akrab dengan semua orang di sini. Jika seseorang melupakan ini, maka saya akan meragukan semangat dan karakter partainya. Li Dong mewakili praktisi pengobatan Tiongkok kami, dan mewakili industri medis dan kelompok pekerja medis kami yang paling representatif. Negara kita berpartisipasi dalam Kongres Dunia Pengobatan Tradisional dan tidak mengirimkan obat-obatan Tiongkok ke masa lalu. Apakah mungkin mengharapkan negara-negara Barat mengirimkan perwakilan pengobatan Tiongkok kepada kita? Kami tidak ingin mewakili pengobatan Tiongkok. Siapa lagi yang ingin mewakili pengobatan Tiongkok? Liang Qian merasa lebih nyaman saat mengucapkan kata-kata ini. Menteri, jika Anda mengatakan itu, maka beberapa dari mereka sedang online, kan? Menteri Huang akhirnya menemukan kesempatan untuk melawan. Saya akui bahwa Li Dong adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, tetapi ada ribuan dokter pengobatan Tiongkok di negara kita, jadi dia bukan satu-satunya. Lebih tua darinya, lebih dihormati darinya, dan tidak sedikit praktisi pengobatan Tiongkok yang lebih menarik dan berpengaruh darinya. Lalu mengapa, tidak bisakah orang-orang itu mewakili Huaxia TCM daripada memilih pria muda seperti itu? Yah, itu masuk akal. Liang Qian mengangguk, menatap Menteri Huang sambil tersenyum, dan berkata dengan ringan, karena Menteri Huang mengatakan bahwa dia bukan minoritas, mengapa tidak menyarankan beberapa untuk referensi Anda? Itu terlalu banyak untuk pergi. Menteri Huang mencibir. Belum lagi hal-hal lain, hanya ketua Ma dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, Tang Liren, seorang praktisi pengobatan Tiongkok terkemuka, keduanya jauh lebih cocok daripada Li Dong. Dia ingin menyebutkan beberapa nama lagi. Namun, dia biasanya kurang memperhatikan pengobatan Tiongkok. Kecuali dua dokter Cina tua yang terkenal ini, dia benar-benar tidak mengenal yang lain. Liang Qian mengangguk, dan mengeluarkan dokumen dari folder di depannya. Ini adalah rekomendasi bersama Ketua Ma dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok, Tuan Tang Liren dan lainnya.
Mereka semua berpikir bahwa Li Dong lebih mampu mewakili pengobatan tradisional Tiongkok dan merekomendasikan Li Dong sebagai ketua delegasi untuk menghadiri acara ini. Pertemuan Anda. Bab 1844. Menteri Huang tidak menyangka Liang Qian memiliki trik ini, dan hampir tidak bisa menahan muntah darah. Wakil menteri lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara rahasia. Tinggi. Ini benar-benar tinggi. Liang Qian pertama-tama meminta Menteri Huang untuk merekomendasikan daftar tersebut, dan kemudian dia menemukan trik semacam itu untuk menarik gajinya dari dasar panci. Tanyakan saja, bahkan orang yang saya rekomendasikan merekomendasikan Li Dong, bukankah ini hanya mengambil batu dan memukul kaki saya sendiri? Orang muda memiliki antusiasme orang muda, dan orang tua memiliki pikiran orang tua. Dokter tua Tiongkok ini memiliki moral yang tinggi dan telah memberikan kontribusi kerja keras seumur hidup untuk industri pengobatan Tiongkok. Sekarang, untuk pengembangan karir TCM, mereka bisa mengorbankan ego dan mengurus situasi secara keseluruhan. Tidak bisakah kita orang melakukannya? Liang Qian memandang Menteri Huang dan berkata dengan suara yang dalam. Sepertinya menteri benar-benar siap kali ini. Menteri Huang berkata dengan nada mencibir. Saya baru saja melakukan pekerjaan penelitian pendahuluan. Liang Qian membalas. Siapapun yang dapat mewakili pengobatan Tiongkok adalah pemimpin yang paling cocok dari delegasi ini. Ini tidak diputuskan oleh saya, atau oleh Anda, tetapi oleh suara rakyat. Saya meminta orang untuk menyelidiki terlebih dahulu. Sebagian besar orang yang diselidiki percaya bahwa Li Dong memenuhi syarat untuk mewakili pengobatan Tiongkok. Itu sebabnya saya membuat saran ini. Poin ini tidak ada hubungannya dengan perasaan pribadi saya, tetapi dengan perasaan semua praktisi di industri TCM. Juga, saya percaya Li Dong memiliki kemampuan untuk menangani berbagai masalah dalam tim. Dia memang masih sangat muda dan mungkin ada beberapa masalah, tetapi ini bukan alasan bagi kami untuk sepenuhnya menyangkalnya. Huang tua, kita harus memberi orang muda lebih banyak kesempatan. Dunia masa depan adalah milik mereka. Kita sudah tua, kita tidak bisa selalu bersaing dengan yang muda. Beban revitalisasi pengobatan Tiongkok di masa depan juga akan dipikul oleh mereka. Jika orang lain tidak diizinkan melakukan kesalahan, siapa yang berani melakukan sesuatu untuk negara? Pembicaraan panjang ini langsung membuat Menteri Huang terdiam. Dia langsung dibacok sampai mati oleh 3 kapak Liang Qian. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk minum teh, dia melirik wakil menteri lain yang maju dan mundur bersamanya dari sudut matanya. Namun, pihak lain tampaknya tidak melihat sapaannya, masih memperhatikan hidung dan hatinya untuk memasuki keadaan istirahat. Pada titik ini, Menteri Huang hanya bisa menghela nafas pelan. Tampaknya situasi keseluruhan telah diatur, dan jika tidak ada yang salah dengan saya takut orang lain akan jijik. Bagaimanapun, Liang Qian adalah Menteri Kehakiman. Dan dia hanya wakil menteri. Selalu menghadapi Liang Qian seperti ini, tidak baik menyebarkannya. Kali ini usulnya gagal, dia tidak bisa menempatkan orangnya sendiri untuk menjadi kepala delegasi, jadi dia hanya bisa berharap dalam hatinya bahwa pemuda bernama Li Dong itu melakukan kesalahan. Bab 1845. Hanya dengan cara ini dia dapat memperoleh manfaat yang lebih besar, dan ketika dia memusuhi Liang Qian di masa depan, tidak ada yang akan mengatakan apapun tentang dia. 3 hari berlalu dalam sekejap. Setelah 3 hari persiapan ini, delegasi yang mewakili pengobatan Huaxia untuk berpartisipasi dalam Kongres Pengobatan Tradisional Dunia akhirnya berangkat. Kali ini, ada 20 orang yang menghadiri pertemuan itu. Di antara mereka, 9 adalah praktisi pengobatan Tiongkok dan 9 adalah praktisi pengobatan Barat. Termasuk 2 kepala 1 perwira dan 1 perwira. Setiap saat, Huaxia memperhatikan harmoni dan keseimbangan. Selain itu, ada 4 penerjemah dan 6 staf pendamping. Sebanyak 30 orang dari seluruh delegasi berangkat ke Eropa.
30 orang, baru saja dibulatkan menjadi bilangan bulat. Kemarin, Li Dong sudah menerima pemberitahuan itu. Seluruh anggota delegasi harus berkumpul di halaman Kementerian Kesehatan pada pukul 8 pagi di hari pemberangkatan. Kementerian Kesehatan mengirimkan bus mewah untuk mengantar mereka ke bandara. Kemudian, mereka naik pesawat di Bandara Internasional Kyoto dan menuju ke Eropa. Tempat konferensi ini berada di negara Eropa, Italia. Ketika datang ke negara ini, kesan pertama orang adalah Roma kuno, mafia, dan pasta. Li Dong telah melakukan misi beberapa kali sebelumnya, dan dia tidak asing dengan negara itu. Dan kali ini dia juga memutuskan untuk membawa pelatih hewan untuk menjatuhkan benteng Skynet di sana. Dia sudah meminta pelatih hewan untuk pergi terlebih dahulu secara rahasia, pertama pergi ke sana untuk membuat pengaturan terlebih dahulu, dan menunggu sampai dia tiba sebelum bertindak dengan pelatih hewan. Karena Li Dong adalah kepala delegasi, dia datang lebih awal. Dia ingin memberi contoh kepada semua orang dan menghitung jumlah orang. Jangan menunggu sampai Anda mengetahui bahwa masih ada orang dalam daftar yang belum datang. Tentu saja, dia tidak terbiasa menghitung jumlah orang, tetapi dia masih bertanggung jawab atas hasil akhirnya. Namun, setelah Li Dong tiba, dia menemukan bahwa, kecuali 4 penerjemah, 6 anggota staf telah tiba, tidak ada anggota delegasi lainnya yang datang. Jelas, orang-orang itu menganggap diri mereka terlalu serius. Li Dong mengeluarkan ponselnya dan memeriksa waktu, itu 1 jam sebelum jam 9, jadi dia tidak khawatir. Dia berdiri di samping bus dan sedang mendiskusikan beberapa hal dengan staf. Pada saat ini, sebuah mobil Audi perlahan melaju. Bab 1846. Pintu terbuka dan seorang pria paruh baya keluar dari mobil. Itu adalah sekretaris Du secara mengejutkan. Li Dong, mengapa kamu datang ke sini sepagi ini? Sekretaris Du bertanya sambil tersenyum. Ini belum terlalu pagi. Saya disuruh datang jam 8, dan saya datang jam 8. Li Dong tersenyum. Kamu tidak menganggap dirimu serius. Du Fei bercanda. Pada kesempatan seperti itu, semakin besar pejabat yang terakhir datang. 5 menit sebelumnya sudah cukup. Tidak bisa lebih awal atau terlambat. Ini awal. Anda harus menunggu mereka yang lebih muda dari Anda, dan mereka terlambat, dan akan ada keburukan lain karena tidak menjaga waktu. Yang sepertimu, datang dan tunggu anggota timmu 1 jam sebelumnya. Oh, kamu menjadi semakin birokratis sekarang. Li Dong bercanda. Hubungannya dengan Du Fei selalu sangat baik, jadi dia tidak begitu sopan. Namun, kalimat ini membuat anggota staf itu terlihat sedikit, dan mau tidak mau melihat Li Dong dengan hati-hati. Mereka semua tahu bahwa Du Fei adalah sekretaris Liang Qian, dan sekarang dikabarkan bahwa dia akan didelegasikan untuk menjadi direktur. Di Kementerian Kesehatan, kecuali beberapa menteri, tidak ada seorang pun di bidang ini yang berani berbicara seperti itu kepadanya. Meskipun pria ini masih muda, tampaknya dia memiliki latar belakang yang baik. Tidak heran dia bisa menjadi kepala delegasi. Saya bukan pejabat, lebih baik tepat waktu, dan tunggu saja, tidak ada yang memalukan. Li Dong tersenyum. Ya, kamu bukan anggota pejabat, jadi abaikan aturan ini. Du Fei tersenyum. Jika saya berdiri di sini dan menunggu dan tidak ada orang lain yang datang, akan memalukan jika saya menjelaskan bahwa saya tidak akan memberikan muka. Jadi, kalian para pejabat juga tidak mudah. Li Dong menghela nafas. Sebagai perbandingan, Li Dong benar-benar tidak menyukai pejabat. Ada terlalu banyak aturan. Lebih baik jadi tentara. Selain aturan yang diperlukan, hal-hal lain jauh lebih patuh daripada pejabat. Apakah Anda tahu siapa wakil kepala delegasi Anda? Du Fei bertanya tiba-tiba. Pengetahuan. Bab 1847. Li Dong mengangguk dan mengingat sejenak. Sepertinya Qian Hong, Direktur Kementerian Kesehatan. Ya, itu dia. Du Fei mengangguk. Dia wakil direktur kantor tetap Kementerian Kesehatan.
Kalau bukan karena desentralisasi saya, mungkin dia sudah dikoreksi. Tidak mengherankan, saya didelegasikan, dan dia akan menjadi atasan langsungnya. Dia merasa bahwa saya akan mengambil alih posisinya sebagai direktur departemen, jadi dia tidak terlalu banyak berurusan dengan saya. Selanjutnya, dia adalah orang wakil Menteri Huang. Wakil Menteri Huang itu tidak berurusan dengan menteri kami pada hari kerja. Kali ini menteri mengusulkan agar Anda menjadi kepala delegasi, yang berada di bawah banyak tekanan. Awalnya, Wakil Menteri Huang ingin mempromosikan Qian Hong sebagai kepala delegasi, tetapi dia direnggut olehmu. Kamu harus berhati-hati. Mendengar ini, Li Dong mengerutkan kening. Maksudmu, dia akan melakukan sesuatu nanti. Saya tidak tahu apakah dia akan melakukan sesuatu. Du Fei menggelengkan kepalanya. Tapi aku yakin, dia tidak akan pernah memberimu wajah yang baik, jadi kamu bisa mencari cara untuk bergaul dengannya. Jangan memintanya untuk bekerja sama, selama dia tidak membuat masalah, jika tidak, aku tidak akan memberinya muka. Li Dong tersenyum. Kali ini dia pergi ke Eropa, selain berurusan dengan penghapusan obat Cina oleh Uni Eropa, ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Li Dong tidak ingin ada yang menyabot rencananya. Karena itu, jika Qian Hong melakukan sesuatu yang buruk, Li Dong benar-benar tidak sopan. Saat waktu keberangkatan semakin dekat, semakin banyak anggota delegasi yang datang ke pertemuan tersebut. Li Dong telah melihat daftar delegasi dari Liang Qian sebelumnya. Bahkan untuk anggota delegasi pengobatan Tiongkok, bagian ini dinegosiasikan oleh Li Dong dan yang lainnya. Kongres Dunia Pengobatan Tradisional, ini adalah panggung dunia. Mampu berkomunikasi dengan dokter terbaik di dunia akan sangat membantu pertumbuhan setiap orang. Di antara 9 anggota praktisi pengobatan Tiongkok, 4 berasal dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Li Dong juga berharap untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengolah bangsanya sendiri, sehingga 5 orang lainnya dipilih olehnya. Di antara mereka, Tang Yu dan Zhou Xing dari dokter hantu secara alami ada di antara mereka, dan 3 lainnya semuanya dari dokter hantu. Orang-orang ini secara alami tidak asing dengan Li Dong. Bahkan setelah insiden virus nyamuk hitam terakhir, semua orang sangat menghormati Li Dong. Mereka semua tahu perubahan apa yang akan dibawa Li Dong pada pengobatan Tiongkok, dan mereka juga penerima manfaat. Oh, Kapten, kamu datang sepagi ini. Bab 1848. Halo Kapten, aku membuatmu menunggu. Li Dong menyapa mereka dengan senyuman, dan tidak menunjukkan sikap seorang pemimpin. Tentu saja, terutama karena dia masih muda, jika dia harus memasang wajah serius, itu akan memberi orang perasaan yang tidak mencolok. Selain beberapa anak muda, ada juga orang paruh baya. Orang ini, mengenakan jubah panjang, secara tak terduga adalah paman Zhou Xing, Zhou Hua dari seorang dokter hantu. Dia diundang secara khusus oleh Li Dong. Kali ini untuk pergi ke Eropa, dia pasti harus berdiskusi dengan teman-temannya. Li Dong mengagumi 13 jarum hantu Zhou Hua, dan percaya bahwa dia akan dapat membuka rekan-rekan asingnya. Waktunya hampir tiba, naik dan duduk, jangan menunggu di luar. Ketika Zhou Hua masuk ke dalam mobil, dia berbicara dengan Li Dong. Dari nadanya, Anda dapat mendengar bahwa dia sedikit marah. Dia sudah lama berada di sini, dan setelah berbicara dengan Li Dong beberapa saat, dia membaca di bawah naungan pepohonan di halaman. Meski Kementerian Kesehatan mengirimkan bas mewah untuk menjemput mereka, udara di dalam mobil tidak sebaik di luar. Kesan Zhou Hua terhadap Li Dong kini telah berubah total. Di matanya, meskipun Li Dong masih muda, dia adalah pemuda terbaik yang pernah dia temui dalam hal keterampilan dan karakter medis. Selain itu, dia tidak akan mengabaikan orang lain, apalagi ketidaktahuan, bersedia menunjuk Zhou Xing, sehingga Zhou Xing telah sangat meningkat apakah itu temperamen atau keterampilan medis. Dia sangat berterima kasih untuk ini. Oleh karena itu, begitu Li Dong mengundangnya,
dia langsung setuju untuk bergabung dengan Li Dong untuk berpartisipasi dalam konferensi pengobatan tradisional dunia. Karena dia juga ingin melakukan sesuatu untuk pengobatan Tiongkok. Pada saat ini, mereka telah menunggu hampir sepanjang hari, tetapi wakil kepala delegasi masih belum terlihat. Sekarang, seluruh kelompok menunggunya sendirian. Tidak heran Zhou Hua sedikit marah. Pada tingkat wakil master sekte dari dokter hantu seperti Zhou Hua, orang besar macam apa yang belum mereka lihat. Bahkan Liang Qian harus sopan sampai 3 poin ketika dia melihatnya. Seorang wakil direktur eksekutif kecil Kementerian Kesehatan benar-benar tidak dianggap oleh Zhou Hua. Haha oke. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Kamu masuk mobil dulu, masih ada beberapa menit, dan waktunya hampir habis. Seperti yang dikatakan Du Fei, Qian Hong memang tipikal pejabat. Hanya 5 menit sebelum keberangkatan, mobilnya melaju perlahan. Bab 1849. Begitu mobil berhenti, sekretaris kopilot keluar dari mobil dan berlari untuk menarik pintu mobil, dan kemudian bersandar di atap mobil dengan tangannya untuk bertemu dengan seorang pria paruh baya dan turun dari mobil. Qian Hong sepertinya berusia 40-an, mungkin sebenarnya dia lebih tua, tapi dia terlihat sangat terawat. Dia memiliki wajah karakter Cina, rambutnya disisir rapi, dan ekspresinya terlihat sedikit serius. Berjalan, itu lebih kuat, dan seorang pejabat yang kuat mungkin datang mendekat, yang membuat orang merasa sedikit tertekan. Dia berjalan menuju bas. Namun, ketika melewati Li Dong, dia bahkan tidak melihat Li Dong dan masuk ke dalam mobil. Dia mengabaikan Li Dong dan sekretaris Du. Seolah keduanya tidak ada. Li Dong dan Du Fei saling berpandangan. Du Fei mengangkat bahu dan bermaksud melihat, benarkah? Oke, ayo pergi, aku punya sesuatu untuk dilakukan, aku tidak akan pergi jauh, aku berharap yang terbaik untukmu. Du Fei tersenyum pada Li Dong, lalu masuk ke mobil dan pergi. Pada saat yang sama, sekretaris Qian Hong berlari di belakang Qian Hong membawa koper. Sekretaris meletakkan koper di rak bagasi, lalu membungkuk dan bertanya apakah dia punya instruksi, dan turun dari kereta setelah mendapat jawaban negatif. Setelah sekretaris Qian Hong keluar dari mobil dan Li Dong melihat Du Fei pergi, dia naik ke mobil dan duduk di sebelah Zhou Hua. Apakah semua orang di sini? Begitu Qian Hong muncul, dia melakukan tugas wakil kepala dan bertanya dengan keras. Semuanya ada di sini. Staf yang bertugas menghitung jumlah orang menjawab sambil tersenyum. Baiklah, ayo pergi. Qian Hong mengangguk puas dan berkata dengan suara yang dalam. Tuan, ayo pergi. Staf berteriak kepada pengemudi di depan. Pengemudi tidak menanggapi dan menyalakan mobil tanpa suara. Kali ini para peserta semuanya adalah elit pengobatan Cina dan Barat, semua orang dari sistem medis, bahkan jika mereka belum bertemu, mereka seharusnya mendengar reputasi mereka. Jadi ada banyak topik untuk dibicarakan, dan suasana di dalam mobil masih sangat aktif. Li Dong berbicara dengan Zhou Hua untuk beberapa kata dan kemudian menutup matanya dan beristirahat. Bagi yang lain, perjalanan ini mungkin merupakan perjalanan yang santai, tetapi baginya, tugas itu tidak mudah. Tidak hanya harus menyelesaikan masalah pengobatan Tiongkok yang terus bertahan di Eropa, tetapi juga harus mengambil tindakan untuk melenyapkan kubu Skynet di sana. Tidak peduli itu tidak mudah. Bab 1850. Ketika mobil melaju di tengah jalan, Qian Hong tiba-tiba bertanya dengan keras. Ngomong-ngomong, apakah kepala delegasi kita sudah datang? Kata-kata jatuh. Percakapan yang berisik itu tiba-tiba berhenti. Rasanya seperti semua orang di dalam mobil tersedak tenggorokan seseorang untuk sesaat. Namun, orang-orang ini tidak terjebak di tenggorokan mereka, tetapi dikejutkan oleh sebuah kalimat. Hampir tiba di bandara, apakah Anda bertanya apakah ketua kelompok ada di sini? Yang akan datang. Seorang anggota staf menunjuk ke lokasi Li Dong.
Qian Hong sepertinya menyadari bahwa pemimpin kelompok itu duduk berjajar di belakangnya di sebelah kiri. Dia buru-buru mengulurkan tangannya, tersenyum. Jadi kamu pemimpinnya. Haha, muda dan menjanjikan, muda dan menjanjikan. Terima kasih. Li Dong tersenyum tipis, mengulurkan tangannya dan menjabat tangannya. Ketika saya berjalan melewati Anda barusan, saya pikir Anda adalah sekretaris kecil. Saya tidak berharap Anda menjadi kepala delegasi kami. Itu benar-benar kasar dan kasar. Qian Hong menyipitkan matanya dan menatap pemuda itu, tidak tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Li Dong adalah kepala resimen? Bahkan jika dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, dia merasa tidak nyaman mengetahui bahwa ada seorang anak kecil yang berdiri di depan kepala departemennya. Jadi dia meminta seseorang untuk menyelidiki siapa Li Dong. Selain itu, dia tidak asing dengan Li Dong. Dia adalah Direktur Kementerian Kesehatan, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa-apa tentang dokter? Li Dong yang memecahkan insiden virus nyamuk hitam. Dia hanya tidak yakin. Pihak lain hanyalah anak nakal, mengapa dia harus mendahuluinya? Mengapa dia menjadi kepala resimen? Dan direkturnya sendiri hanyalah wakil kepala resimen. Berdasarkan usia, dengan senioritas, berdasarkan posisi, tidak peduli mana yang sama, bagaimana pihak lain bisa membandingkan dengan dirimu sendiri. Awalnya, dia berpikir bahwa dia, wakil direktur departemen, dapat menjadi lebih kenyang setelah bertahun-tahun, namun, ada kabar buruk. Dia ingin Li Dong mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Eropa mencabut pengusiran obat-obatan Tiongkok. Kalau tidak, begitu obat Cina dikeluarkan dari Eropa, akan sulit untuk kembali lagi, lalu bagaimana obat Cina bisa keluar dari dunia? Bab 1851. Posisi yang seharusnya menjadi miliknya, tetapi diturunkan oleh Du Fei dan diduduki, menjadi atasan langsungnya. Masalah ini sudah cukup baginya untuk mengalami depresi. Kali ini, kepala delegasi direnggut oleh seorang pemuda. Kali ini ketika dia keluar, dia ingin membantu seorang pria yang tidak memiliki otoritas dan pekerjaan, dan dia tidak bisa menelan nafas itu di dalam hatinya. Jadi, Qian Hong hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukan Li Dong. Dia ingin Li Dong memperbaiki sikapnya, dan tidak berpikir untuk menempatkan dirinya di hadapannya sebagai seorang pemimpin. Jika Li Dong tahu apa yang dia pikirkan, dia pasti akan tercengang. Sebagai kepala Li Dong, dia tidak mengudara di depan anggota delegasi biasa. Mungkinkah dia masih mengudara di depan Qian Hong? Apa untungnya bagi dia? Du Fei telah mengingatkan Li Dong sebelumnya bahwa Qian Hong mungkin memusuhi Li Dong. Jika di waktu normal, pendekatan Qian Hong, Li Dong mungkin hanya tertawa. Lagi pula, dalam hidup, siapa yang tidak cemburu pada beberapa orang bodoh? Tapi tidak sekarang. Li Dong masih memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan. Jika orang ini terus terjerat, bagaimana dia bisa menjalani hidup ini? Jadi Li Dong menatapnya begitu langsung. Apakah Anda punya pendapat tentang saya? Qian Hong sedikit tidak nyaman dengan cara berbicara langsung ini, dan dia terkejut. Anda tahu, dalam jabatan mereka, Anda harus menggunakan pisau yang lembut bahkan jika Anda ingin menghukum orang. Siapa yang berlari untuk menanyakan hal-hal seperti itu kepada lawan dengan cara yang adil? Bukankah ini perilaku konyol? Dia dan Du Fei memperebutkan kekuasaan di Departemen Kesehatan, dan mereka sekarang cenderung menjadi sengit. Namun ketika mereka pergi untuk menghadiri perhimpunan, keduanya masih dekat seolah-olah mereka adalah saudara. Setidaknya, pekerjaan permukaan harus dilakukan di tempat. Mengapa Anda mengajukan pertanyaan seperti Li Dong begitu dia muncul? Apa maksudmu? Qian Hong tampak kesal, apakah kawan kecil itu tahu cara berbicara? Mengapa saya memiliki pendapat tentang Anda? Bab 1852. Apakah Anda pikir saya lebih muda dari Anda, kurang senior dari Anda, dan kurang senior dari Anda, jadi saya seharusnya tidak mendahului Anda untuk menjadi pemimpin? Li Dong
menatap pihak lain secara langsung, dan hanya mengatakan semuanya. Apakah Anda tidak suka merangsang orang? Tidak apa-apa, mari kita bermain bersama. Aku tidak mengatakan itu. Menghadapi masalah Lidong, Qian Hong langsung menyangkalnya. Bahkan jika dia berpikir begitu serius, mustahil untuk mengatakannya. Bagaimana dengan ini? Biarkan Anda melakukan posisi pemimpin tim. Tidak masalah apakah saya pemimpin tim atau bukan, dan saya pikir itu tidak memalukan. Li Dong tersenyum. Bagaimana Anda mengatakannya? Siapa yang akan menjadi pemimpin? Kapan saya mengatakan bahwa saya adalah pemimpinnya? Qian Hong akhirnya terstimulasi oleh kata-kata Li Dong. Dia berkata dengan wajah cemberut, dingin. Siapa ketua kelompok ditentukan oleh organisasi diskusi, bagaimana saya bisa melepaskannya? Bukankah ini rumah bermain? Li Dong tersenyum tipis. Kamu tidak bisa memperjuangkannya, jadi kamu tidak berani mengambilnya, sepertinya kamu tidak bisa bertaruh dengan pemimpin tim ini. Anda, Qian Hong hampir terstimulasi oleh kata-kata ini untuk memuntahkan darah. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang seperti itu. Pada saat yang sama, senyum di wajah Li Dong menghilang. Matanya sedikit menyipit, ekspresinya suram, dan dia menatap Qian Hong dengan muram. Karena kamu tidak bisa menjadi pemimpin tim, maka aku adalah pemimpin tim. Jadi, jangan memainkan trik kecil itu, dan jangan mencoba membuatku kesal, mengerti? Kata-kata itu jatuh, dan mobil itu sunyi. Semua orang menatap Li Dong dengan kaget. Terlalu kokoh. Ini adalah pikiran semua orang di dalam mobil. Sejujurnya, di China, pertarungan antara pemimpin pertama dan kedua tidak jarang terjadi. Konflik antara Li Dong dan Qian Hong juga sesuai dengan harapan mereka. Mereka telah mendengar sebelumnya bahwa Liang Qian dan Menteri Huang mengalami gangguan yang tidak menyenangkan pada pertemuan tingkat menteri karena pemilihan kepala delegasi. Bab 1853. Namun pada akhirnya, Li Dong terpilih melalui voting. Meskipun Menteri Liang dan Wakil Menteri Huang bersaing untuk posisi kepala delegasi. Namun, bagi para kepala dan wakil kepala di bawahnya, akar kontradiksi itu sudah tertanam. Selain itu, Qian Hong, sebagai Wakil Direktur Kantor Tetap Kementerian Kesehatan, memiliki posisi tinggi, dan bahkan Du Fei, yang akan dipindahkan, hampir tidak dapat menekannya. Jadi, bagaimana dia bisa rela dipeluk oleh Li Dong, seorang pemuda tanpa kekuatan dan pekerjaan, dan menuruti perintahnya? Saya harus mengatakan bahwa banyak orang dalam delegasi memiliki gagasan untuk menonton pertunjukan yang bagus. Sekarang, acaranya sesuai jadwal. Selain itu jauh lebih intens daripada yang mereka kira. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria tampan yang tampak seperti seorang idola drama ini akan begitu kejam, tanpa meninggalkan kamar, dan menikamnya telanjang dengan pisau. Ini berbeda dengan rutinitas serangan bundaran dan eufemistik di pejabat. Selain itu, saya harus mengatakan bahwa serangan mematikan ini sangat besar. Setidaknya, Qian Hong, yang memiliki pengalaman bertarung yang hebat dan juga sangat baik dalam memelihara ki, tidak tahan dengan sarkasme dan ancaman Li Dong. Bagaimana kamu berbicara? Trik apa yang saya mainkan? Bagaimana saya memainkan trik? Qian Hong tersipu dan meraung kasar. Kamu harus memberitahuku dengan jelas hari ini, kalau tidak aku tidak akan pernah selesai denganmu. Ada apa denganku? Ada apa denganku? Sopir, berhenti sekarang. Matanya merah dan marah, dia akan melawan Li Dong. Anak-anak muda ini benar-benar melanggar hukum. Tanpa memberinya pelajaran, dia pikir tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kegentingan. Mendengar raungan Qian Hong, pengemudi langsung menginjak rem. Setelah menempuh jarak tertentu, bus berhenti di depan sebuah toko. Bus adalah mobil Kementerian Kesehatan, dan tempat pengemudi juga ada di Kementerian Kesehatan, jadi dia harus mendengarkan perintah Qian Hong. Terlepas dari apakah perintah ini masuk akal atau tidak, melihat pengemudi menghentikan mobil, kepercayaan diri Qian Hong semakin meningkat.
Dia menatap Li Dong dengan ekspresi muram dan berkata dengan dingin. Li Dong, kan? Jika kamu tidak berbicara dengan jelas hari ini, mobil ini tidak akan pergi hari ini. Mendengar ini, Li Dong tertawa. Bab 1854. Dia menatap Qian Hong sambil tersenyum, dan berkata dengan ringan. Baiklah, karena wakil komandan mengatakan dia tidak bisa pergi, maka jangan pergi. Setelah menunda jadwal konferensi, saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk ini. Logikanya, jika ada masalah dengan tim, Li Dong, ketua tim, pasti akan bertanggung jawab. Tapi, bahkan jika Li Dong bertanggung jawab, lalu apa? Dia bukan pejabat, apa masalahnya jika dia tidak diizinkan memimpin tim untuk mengunjungi acara berikutnya? Tapi Qian Hong berbeda. Dia adalah pejabat tingkat tinggi, dan dia berselisih dengan bos langsungnya, dan bahkan menunda konferensi dunia. Hukumannya akan sangat serius. Belum lagi dia adalah orang yang ingin memanjat, jika terjadi apa-apa, apakah dia bisa terus duduk di posisi ini adalah pertanyaan. Betulkah? Ketika Li Dong mengatakan itu, dia tiba-tiba merasakan kepalanya hangat, detak jantungnya bertambah cepat, dan dia merasa napasnya tidak lancar. Orang ini terlalu tak tahu malu. Dia berpikir bahwa sebagai kepala resimen, Li Dong pasti akan menemukan cara untuk menyelesaikan misi ini. Alasan mengapa dia menghentikan mobil adalah untuk memaksa Li Dong meminta maaf pada dirinya sendiri. Jika Anda tidak meminta maaf, maka jangan pergi. Tapi dia tidak menyangka Li Dong akan mengatakan itu, dia tidak mau makan dengan caranya sendiri, dan sepertinya kamu suka berjalan. Terlepas dari apakah Li Dong tulus atau palsu, setidaknya, kata-kata Li Dong menggertaknya. Aku ingin mengadu padamu, aku ingin mengadu padamu. Qian Hong tahu bahwa dia tidak bisa berbicara dengan orang ini lagi. Dia mengambil telepon langsung dari sakunya dan melakukan panggilan langsung. Setelah beberapa saat, panggilan itu dijawab. Qian Hong segera menjadi serius, kepalanya sedikit tertunduk, dengan ekspresi hormat di wajahnya. Menteri Huang, ada situasi yang ingin saya laporkan kepada Anda. Kemudian, dia menutup mulutnya dan melaporkan apa yang terjadi di dalam mobil kepada pemimpinnya. Tentu saja, jika dia melapor, dia akan kurang lebih bias terhadap dirinya sendiri. Misalnya, dia mengatakan sapaan proaktifnya dianggap sebagai provokasi yang tidak masuk akal oleh pihak lain. Pihak lain menyerang dan menghina kawan lama, dan tidak menganggapnya sebagai wakil kepala tim di matanya. Bab 1855. Terlebih lagi, dia menjawab kalimat Li Dong, kamu tidak bisa bersaing denganmu, dan kamu tidak berani menerimanya. Sepertinya kamu tidak bisa mempertaruhkan pemimpin tim ini kepada Menteri Huang. Benar saja, Menteri Huang kesal ketika mendengar ini. Bagaimana Li Dong ini berbicara? Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa bertarung, bukankah dia memukul wajahnya sendiri? Memang, dia tidak bersaing dengan Liang Chan dalam pertemuan tingkat menteri. Tapi, apakah ini sesuatu yang bisa dia katakan sebagai seorang pemuda? Berikan teleponnya. Suara Menteri Huang tetap tenang. Namun, berdasarkan apa yang diketahui Qian Hong tentang dia seharusnya marah. Kalau tidak, dia pasti akan berkata, panggil kepala Li. Dia tidak ingin menyebut posisi Li Dong sekarang, dan langsung menggunakannya sebagai gantinya. Menteri Huang ingin berbicara denganmu. Qian Hong langsung menyerahkan telepon ke Li Dong. Dengan seringai di wajahnya, dia tidak bisa menahan tawa di wajahnya. Wah, lihat bagaimana Anda menjelaskan kepada Menteri Huang. Li Dong mengambil telepon dan bertanya dengan ringan. Hei, siapa kamu? Saya Huang Qiang. Huang Qiang. Huang Qiang yang mana? Li Dong menyerahkan telepon kembali ke Qian Hong lagi. Apakah dia menemukan orang yang salah? Setelah kata-kata itu jatuh, para penonton kembali terdiam. Arogan. Arogan. Ini semacam tak tahu malu. Bukan hanya Qian Hong yang hampir muntah darah. Bahkan anggota delegasi di dalam mobil terkejut. Orang ini,
Apa yang ingin dia lakukan? Bab 1856. Bahkan Wakil Menteri Huang berani berbicara seperti ini di telepon. Apakah dia tidak takut menyinggung Wakil Menteri Huang? Dari mana dia mendapatkan keberanian? Li Dong. Qian Hong berteriak dengan marah. Ini adalah Wakil Menteri Huang Qiang dari Kementerian Kesehatan. Dia memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dikomunikasikan dengan Anda, dan sikap Anda harus benar. Dia tampak sangat marah di permukaan, tetapi dia bahagia di dalam hatinya. Hal-hal yang tidak hidup atau mati, mari kita lihat bagaimana Menteri Huang akan menjagamu nanti. Qian Hong tahu bahwa selama dia konsisten dengan kepemimpinannya, masa depannya tidak akan buruk. Oh, ternyata Wakil Menteri Huang, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Li Dong mengambil telepon lagi dan berkata sambil tersenyum. Menteri Huang, saya minta maaf, saya benar-benar tidak tahu itu Anda, mengapa Anda tidak mengatakannya dengan jelas? Saya pikir Anda mencari orang yang salah. Ketika Wakil Menteri Huang di seberang mendengar ini, dia terdiam lagi. Anda tahu, tidak ada pejabat tinggi yang langsung melaporkan posisi resminya saat menelepon orang lain. Sebagai bawahan, Anda tidak dapat mengingat nama pemimpin, dan Anda berani menyalahkan pemimpin karena tidak menjelaskan posisi Anda. Anda tahu, beberapa adonan goreng tua menempel di kedinasan, belum lagi nama pemimpinnya, bahkan jika anjing keluarga pemimpin itu memiliki hobi, ia dapat mengingatnya dengan jelas. Di mana orang naif seperti Li Dong? Zhou Hua khawatir bahwa sesuatu akan terjadi pada Li Dong dengan melakukan ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk bahu Li Dong dan memberi isyarat padanya untuk berbicara lebih hati-hati. Li Dong tersenyum padanya dan memberi isyarat padanya untuk tidak khawatir. Kamerat Li Dong, sikapmu pasti benar. Butuh waktu lama bagi Huang Qiang untuk mencekik kalimat yang tidak bergizi seperti itu. Dia awalnya bersumpah. Tetapi mereka semua bergegas ke mulut, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Sikap saya sangat benar. Li Dong tersenyum dan berkata. Dan postur dudukku juga sangat benar. Qian Hong memandang Li Dong dan menemukan bahwa ketika Li Dong berbicara, dia benar-benar meluruskan tulang punggungnya. Ada keheningan panjang di ujung telepon yang lain sebelum suara itu berdering lagi. Bab 1857. Seseorang mengeluh bahwa kamu menyerang dan menghina kawan lama lainnya. Apakah ada yang seperti itu? Tidak mungkin, tidak ada yang seperti itu. Li Dong menggelengkan kepalanya langsung. Wakil Menteri Huang, siapa yang mengajukan keluhan? Qian Hong menelepon saya untuk mengeluh, dan karena Anda, mobil sekarang diparkir di pinggir jalan. Huang Qiang bertanya di sana. Kamerat Li Dong, kamu salah melakukan ini. Kamu harus memiliki rasa tanggung jawab dan rasa kehormatan nasional. Organisasi menempatkan Anda pada posisi ini dengan harapan Anda akan memenangkan kehormatan bagi negara, bukan untuk membuat Anda berkonflik dengan anggota tim Anda sendiri. Jika Anda melakukan ini, bagaimana kami bisa percaya bahwa Anda dapat menangani tugas ini? Wakil Menteri Huang, saya ingin bertanya, selain Wakil Kepala Qian Hong mengeluh tentang saya, apakah ada orang lain yang mengeluh? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Tidak, itu tidak cukup. Li Dong berkata terus terang. Dia adalah wakil komandan yang kamu promosikan. Dia milikmu. Tentu saja kamu akan percaya apapun yang dia katakan. Saya juga ingin mengeluh bahwa Wakil Kepala Qian Hong tidak menghormati atasannya, dengan sengaja memprovokasi perselisihan, dan tidak memiliki rasa tanggung jawab dan kehormatan. Untuk mencapai tujuan pribadinya, dia memaksa pengemudi untuk berhenti di pinggir jalan. Jika dia ketinggalan pesawat, siapa yang akan bekerja? Jika pertemuan itu ditunda, siapa yang akan? Saat berikutnya. Sebelum Li Dong selesai berbicara, suara telepon yang ditutup datang dari sisi lain. Retakan. Dududu. Dia memegang telepon dan mendengarkan sebentar, dan mendengar nada sibuk, lalu dia menyerahkan telepon ke Qian Hong. Dia menutup telepon. Setelah memikirkannya,
Li Dong menggelengkan kepalanya. Tidak sopan, aku tidak mengucapkan selamat tinggal. Mendengar ini, mobil menjadi sunyi. Semua orang memandang Li Dong seperti monster. Diam, tenang, keheningan yang mematikan. Bab 1858. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang batuk, atau bahkan suara nafas manusia. Bas mewah yang diparkir di pintu masuk toko kecil ini seperti dilempar oleh sihir waktu, semua yang ada di dalamnya diam. Semua orang menatap Li Dong, dan pandangan semua orang secara tidak sadar menghindari Li Dong. Orang ini terlalu berani. Bahkan Wakil Menteri Huang berani berdiri seperti ini, apalagi yang dia takutkan. Qian Hong juga diam. Bahkan Menteri Huang berani berpura-pura tidak mengenalinya. Dia adalah wakil direktur tetap dan dianggap sebagai bola. Lupakan saja, pria itu membalas dendam, belum terlambat selama 10 tahun. Dia menatap Li Dong dengan sengit, hanya dengan cara ini dia bisa menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Namun, Li Dong dan Wakil Menteri Huang berselisih, yang merupakan sesuatu yang ingin dia lihat. Di masa depan, orang yang ingin membalas dendam padanya bukan hanya dirinya sendiri. Posisi Menteri Huang tinggi, dan dia berasal dari keluarga, kekuatan keluarga tidak kecil. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi Liang Chan, yang merupakan ketua menteri, bergulat? Kali ini pertarungan antara kepala dan wakil kepala sebenarnya adalah pertarungan antara Huang Qiang dan Liang Chan. Huang Qiang menggunakan fakta untuk memberitahu semua orang bahwa meskipun dia tidak sebaik Liang Chan, dia akan tetap bernyanyi melawan Liang Chan. Tentu saja, ini adalah tingkat perjuangan yang lain, dan hubungan dengan Li Dong tidak terlalu bagus. Setidaknya, hubungannya tidak bagus sekarang. Melihat Qian Hong diam, yang diinginkan Li Dong adalah efek ini. Saat ini, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Oke, Tuan, ayo mengemudi, kamu akan terlambat jika tidak cepat. Meskipun mereka memesan tiket tim, pesawat mungkin tidak mau menunggu sampai mereka tiba sebelum lepas landas. Mendengar apa yang dikatakan Li Dong, pengemudi dengan cepat menyalakan mobil. Dia lupa menanyakan pendapat Qian Hong lagi. Li Dong, kamu terlalu impulsif. Zhou Hua berbicara dengan sedikit khawatir. Mundur dan luaskan langit. Bukan masalah besar bagi kaum muda untuk menderita sedikit. Anda menyinggung mereka selama ini. Jika Anda ingin melakukan sesuatu yang lebih di masa depan, mereka pasti akan menghentikan Anda dari terjebak. Mengapa repot-repot? Li Dong tahu bahwa Zhou Hua juga baik. Bab 1859. Kamu juga telah melihat bahwa dia telah mengambil barang beberapa kali. Jika aku membiarkannya kali ini, dia akan berpikir bahwa aku takut padanya, dan aku akan menjadi lebih buruk nanti. Bagaimana aku bisa menahannya? Li Dong menjelaskan sambil tersenyum. Ada alasan lain mengapa Li Dong tidak mengatakannya, dia juga tidak bisa mengatakannya. Sebagai dewa perang, dia lahir dan mati di luar tahun-tahun ini. Dia bahkan tidak takut mati. Bahkan 9 tetua bahkan tidak memandangnya. Mengapa dia takut pada wakil direktur dan wakil menteri? Memimpin tim kali ini, dia ingin menyelesaikan masalah pengusiran obat Tiongkok dari Eropa, dan juga untuk menghancurkan benteng Skynet. Li Dong benar-benar mengizinkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Bahkan jika kamu mengatakan itu, tetapi dengan cara ini, jalanmu akan sulit untuk diikuti di masa depan. Zhou Hua berkata tanpa daya. Tidak mudah melakukan sesuatu di China. Tanpa dukungan pemerintah, hampir tidak mungkin. Orang-orang seperti mereka memiliki sumber daya dan kekuasaan di tangan mereka, dan Anda tidak ada hubungannya jika Anda ingin mempermalukan Anda pada saat itu. Tuan Zhou, saya mengerti apa yang Anda katakan. Li Dong mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Para prajurit ada di sini untuk menutupi air dan bumi. Jangan khawatir tentang hal-hal berikut. Karena saya berani melakukan ini, maka ada cara untuk menghadapinya. Selama dia tidak melakukan apapun selama konferensi ini, itu sudah cukup.
Oh, kamu anak muda. Zhou Hua tersenyum dan berkata, namun, kamu baru saja melakukannya, aku terlihat sangat lega. Senang rasanya lega. Li Dong tersenyum. Dalam tulang manusia, ada hal-hal yang kurang lebih inferior, sehingga mereka tidak bisa pergi tanpa bujukan, dan mereka hanya bisa pergi dengan berkelahi. Setelah kejadian seperti itu, prestise Li Dong benar-benar diakui oleh semua orang. Anggota TCM baik-baik saja. Lagi pula, mereka mengenal Li Dong dengan sangat baik, dan setelah insiden virus nyamuk hitam terakhir, mereka semua meyakinkan Li Dong. Namun, para dokter pengobatan barat yang tidak kecil di jajaran tidak menempatkan Li Dong di mata mereka. Bahkan jika Li Dong memecahkan insiden virus nyamuk hitam terakhir kali, mereka masih sangat tidak puas dengan Li Dong. Karena mereka percaya bahwa virus nyamuk hitam terakhir seharusnya dipecahkan oleh mereka, dan itu hanya untuk keberuntungan Li Dong. Sekarang, ketika mereka melihat bahwa Li Dong bahkan tidak memperhatikan Wakil Menteri Huang, mereka tiba-tiba menjadi takut pada Li Dong. Orang ini terlalu sulit untuk dilakukan, tidak tahu malu dan tidak tahu malu, dia akan memberimu obat tetes mata begitu dia muncul, siapa yang tahan? Tidak mampu untuk menyinggung, maka dengan cepat menghindarinya. Setelah kejadian ini, Li Dong akhirnya berhasil melarangnya. Apa yang dia katakan adalah apa yang dia katakan, dan tidak ada suara perlawanan lagi. Bahkan Qian Hong menjadi rendah hati. Bab 1860. Kecuali tatapan sesekali di mata Li Dong yang penuh dengan ketidakbaikan, tidak ada ngengat lain. Inilah yang diinginkan Li Dong. Kali ini dia pergi ke Eropa. Dia memiliki hal-hal yang sangat penting untuk diselesaikan, dan dia tidak ingin terganggu oleh urusan tim ini. Milan adalah kota terbesar kedua di Italia. Kongres Dunia Pengobatan Tradisional ini akan diadakan di kota ini. Kota ini memiliki reputasi internasional dan merupakan lokasi penduduk untuk acara dan pameran internasional berskala besar, seperti Milan Fashion Week, Milan International Furniture Fair, Milan International Film Festival, beberapa orang mungkin belum pernah ke sini sepanjang hidup mereka, juga belum pernah mendengar tentang sebagian besar kota di Italia, tetapi kota Milan masih dikenal banyak orang. Di sini terdapat lebih dari separuh brand fashion ternama dunia, yang suka membeli baju akan sangat bersemangat untuk datang ke sini. Misalnya, para anggota delegasi, mereka semua tampak sangat bersemangat. Dalam 5 menit, pesawat akan turun. Melihat merendahkan di kota yang terang benderang ini, Li Dong tidak merasakan sedikit pun kegembiraan di hatinya. Sebaliknya, karena jaraknya dekat, kesempatan membunuh muncul di hati Li Dong. Para prajurit di perbatasan terbunuh karena dewa perang kali ini digulingkan, dan dibunuh oleh musuh-musuh kuat yang menyerang. Li Dong datang kali ini untuk membalaskan dendam mereka. Pesawat mendarat. Seseorang datang untuk mengambil pesawat dari penyelenggara Kongres Dunia Pengobatan Tradisional. Meskipun Li Dong dapat berbicara bahasa Inggris dan sangat mahir, hal semacam ini masih diserahkan kepada penerjemah dan Qian Hong. Namun, dia tidak pergi ke pesta dan jatuh di mata Qian Hong, berpikir bahwa Li Dong tidak bisa berbicara bahasa Inggris lagi. Level bahasa Inggris Qian Hong cukup bagus. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk bermain, dan saya sangat senang. Tapi mata yang dia lihat pada Li Dong penuh dengan penghinaan. Li Dong juga berasumsi bahwa dia tidak melihatnya. Hotel yang diatur oleh penyelenggara konferensi ini adalah hotel bintang 5 yang sangat bagus. Selain itu, ini adalah satu ruangan yang menunjukkan bahwa penyelenggara konferensi kaya dan berkuasa. Li Dong menyapa Zhou Hua, yang tinggal di sebelah, dan berkata bahwa dia memiliki sesuatu untuk pergi keluar, lalu dia bertanya di mana kamar Qian Hong tinggal, dan pergi untuk mengetuk pintu kamar Qian Hong. Qian Hong membuka pintu dan melihat Li Dong berdiri di ambang pintu, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Apakah ada masalah? Dia tidak menyebut posisi Li Dong, juga tidak menyebut Li Dong sebagai kepala resimen.
Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar terkoyak, dan tidak ada kesopanan yang dangkal sama sekali. Aku punya sesuatu untuk pergi. Kamu akan memimpin tim untuk menghadiri jamuan resepsi sebentar. Jika sesuatu terjadi pada tim, kamu juga akan menanganinya. Li Dong tersenyum. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.